Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Becangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Becangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kembali kita akan belajar mengambil hikmah. Kali ini kita akan belajar dari 3 kisah sufi. Nah 3 kisah sufi sekaligus kita pelajari karena ketiga kisah ini mengandung makna yang sama, yaitu tentang pentingnya mendahului orang lain. Mengajarkan tentang bagaimana membangun pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Nah, kisah pertama yaitu terjadi ketika peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah ini, sebagaimana yang bisa kita pelajari dan kita ketahui bahwa penduduk Mekah yang sudah beriman hijrah ke kota Madinah dan disambut oleh penduduk Madinah yang beriman yang disebut dengan kaum Ansor dengan sukacita, dengan gembira. Bahkan kaum Ansor rela mengorbankan sebagian hartanya untuk membantu kaum Muhajirin. Nah, salah satunya yang akan kita dengarkan kisahnya ini sahabat. Dalam satu kesempatan, salah satu kaum Ansor mendapatkan hadiah. Hadiah ini adalah berupa kepala kambing. Jadi mungkin sebagai tanda terima kasih kepada kaum Ansor yang telah menyambut kaum Muhajirin dengan hangat, dengan gembira, sehingga ada salah satu penduduk Madinah atau kaum Ansor ini diberi hadiah kepala kambing. Oleh si orang Ansor ini yang mendapat hadiah kepala kambing ini ternyata tidak langsung dimasak, tetapi kemudian dia berikan kepada tetangganya yang dia anggap lebih membutuhkan. Maka dia berikan kepala kambing itu kepada tetangganya. Lalu apakah kemudian tetangganya tersebut langsung memasak kepala kambing tersebut? Ternyata tidak, sahabat. Oleh tetangga si orang Ansor tadi, ternyata dia bawa kepala kambing itu ke orang lain yang dia anggap juga lebih membutuhkan. Dia temui orang yang dianggap lebih membutuhkan, kemudian diserahkan lagi kepada orang tersebut, ya. Dan kembali oleh orang yang diberi kepala kambing ini, dia cari orang lain lagi yang dianggap lebih membutuhkan. Nah, begitu seterusnya secara estafet. Sampai kemudian kepala kambing ini berpindah sampai 7 rumah. Ternyata setelah berpindah sampai 7 rumah, kepala kambing ini kembali kepada si pemilik semula atau kepada si orang pertama yang diberikan hadiah tadi. Nah, sehingga kepala kambing ini sebetulnya cuma mutar-mutar saja 7 rumah itu, dan ujungnya kembali kepada orang pertama yang mendapatkan hadiah. Nah, ini kisah ini memberikan contoh kepada kita bahwa walaupun orang-orang tersebut, orang-orang Ansor tersebut, mereka hidupnya juga susah, kekurangan, tetapi mereka tetap mendahulukan orang lain. Tidak merasa diri lebih membutuhkan, justru orang lain banyak yang lebih membutuhkan. Kisah kedua terjadi seusai perang Yarmuk. Ketika itu Huzaifah al-Adawi mencari keponakannya yang ikut berperang di perang Yarmuk tersebut karena terluka, ya. Jadi keponakannya terluka, belum ditemukan kembali ke markas, maka oleh Huzaifah al-Adawi keponakannya dicari sambil membawa air secukupnya. Nah, dalam hati Huzaifah, dia akan memberikan
air itu kepada keponakannya yang pasti kehausan. Maka setelah dicari-cari, dia temukan keponakannya itu terbaring di satu tempat dalam keadaan terluka parah. Kemudian dia dekati keponakannya dan ditanya, "Kamu mau aku beri minum?" Nah, tentu saja keponakannya memberi isyarat untuk bersedia dikasih minum. Begitu si keponakan Hudzaifah ini mau minum, tiba-tiba dia mendengar rintihan orang lain yang menurutnya lebih membutuhkan air tersebut. Maka keponakan Hudzaifah ini memberikan isyarat kepada Hudzaifah untuk menyerahkan air itu kepada orang lain tersebut yang terdengar rintihannya tadi. Nah, atas permintaan keponakannya itu kemudian Hudzaifah mencari orang yang merintih tadi, dan sambil membawa air tersebut dia tinggalkan keponakannya. Dan setelah dicari-cari ketemu orang yang merintih tersebut, ternyata dia adalah Hisham bin Ash. Nah, kondisi Hisham bin Ash juga terluka parah, didekati sama Hudzaifah dan ditawari air. "Kamu mau aku beri air?" Nah, dengan isyarat Hisham juga bersedia untuk diberi air. Kemudian diberikan kepada Hisham air tersebut. Nah, begitu mau diminum airnya oleh Hisham bin Ash, ternyata Hisham juga mendengar rintihan orang lain yang menurutnya lebih membutuhkan air tersebut. Maka Hisham memberi isyarat supaya Hudzaifah menyerahkan saja air itu kepada orang lain yang merintih tadi. Nah, kembali Hudzaifah mencari orang yang merintih tersebut sambil membawa air. Dia tinggalkan Hisham dan mencari orang yang ditunjuk Hisham tadi untuk diberi air. Nah, kemudian ketemu orang yang merintih tersebut, tapi ternyata begitu dia dekati, orang tersebut keburu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena kemudian terlambat, orang itu sudah meninggal, Hudzaifah kembali kepada Hisham yang tadi nggak jadi minum. Nah, begitu kembali kepada Hisham, ternyata Hudzaifah mendapati Hisham pun ternyata telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian Hudzaifah kembali ingat kepada keponakannya tadi. Maka dia bawa air itu kembali kepada keponakannya. Nah, sesampai dia di tempat keponakannya berbaring, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, keponakannya pun juga telah meninggal dunia. Sahabat Berdikar Bojangan, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita betapa orang yang sudah terluka parah pun, orang-orang soleh tersebut masih bersedia untuk mengorbankan dirinya dan mendahulukan orang lain yang dia anggap lebih membutuhkan. Kisah ketiga atau kisah terakhir dalam episode ini yaitu tersebut kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah Al-Ansari. Satu kali Rasulullah SAW menerima tamu, dan kebetulan di saat itu Rasulullah tidak punya makanan untuk menjamu tamu. Sementara sebagaimana kita tahu, Rasulullah selalu mengajarkan kepada para sahabat untuk memuliakan tamu. Nah, karena tidak ada makanan yang bisa dihidangkan oleh Rasulullah untuk memuliakan tamu beliau tersebut, kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, "Siapa yang menjamu tamuku ini, maka mudah-mudahan Allah merahmatinya." Nah, mendengar tawaran Rasulullah ini, kemudian Abu Thalhah Al-Ansari menawarkan diri untuk memuliakan tamu Rasulullah tersebut. Maka Abu Thalhah membawa tamunya tersebut ke rumahnya dengan izin Rasulullah. Saat sampai di rumah, Abu Thalhah berkata kepada istrinya, "Muliakanlah tamu Rasulullah ini." Nah, kemudian istri Abu Thalhah menyuruh anak-anaknya untuk segera tidur masuk kamar. Setelah anak-anaknya masuk kamar, kemudian istri Abu Thalhah mematikan semua lampu kamar. Maksud saya semua lampu rumah. Jadi mungkin tidak terlalu gelap betul, ya cukup untuk sekedar melihat hidangan yang ada di meja. Jadi kalau Abu Thalhah dan tamunya ini menyantap hidangan satu meja,
itu tamunya itu hanya bisa melihat piringnya saja, tidak bisa melihat piringnya Abu Tholhah karena ruangannya tidak terlalu terang. Nah, kemudian Abu Tholhah menyuruh tamunya untuk menyantap hidangan, dan Abu Tholhah beserta istrinya pun juga menemani tamu itu untuk menyantap hidangan juga. Nah, ketika Abu Tholhah ini menjamu tamunya Rasulullah itu menyangka bahwa Abu Tholhah juga ikut memakan hidangan bersamanya. Ya, karena Abu Tholhah dan istrinya juga duduk bersama-sama. Padahal sebetulnya Abu Tholhah dan istrinya itu hanya berpura-pura makan karena piringnya kosong. Ya, ternyata Abu Tholhah mempunyai makanan yang hanya cukup untuk tamunya itu saja. Makanya tadi anaknya disuruh tidur. Ya. Dan Abu Tholhah bersama istrinya menemani, ya hanya menghadapi piring kosong saja, pura-pura makan. Jadi karena ruangan agak gelap jadi nggak kelihatan. Nah, sahabat Pendekar Bojangon, dalam kisah ketiga ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana Abu Tholhah ini tetap mendahulukan orang lain, mendahulukan tamu Rasulullah walaupun keadaannya pun juga sulit. Dia hanya memiliki hidangan yang hanya cukup untuk keluarganya saja, bahkan mungkin hanya cukup untuk satu orang saja, dan itu dia serahkan atau dia hidangkan kepada tamunya supaya tamunya bisa dimuliakan sebagaimana pesan Rasulullah. Jadi Abu Tholhah lebih mengharapkan rahmat Allah daripada sekedar bisa memakan makanan yang dia miliki. Nah, sahabat, mudah-mudahan tiga kisah ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan contoh kepada kita, ya termasuk saya sendiri, untuk bagaimana belajar mendahulukan orang lain. Dalam kehidupan kita, di sekitar kita mungkin kita banyak menjumpai peristiwa-peristiwa di mana orang sekarang itu cenderung sulit untuk mendahulukan orang lain, cenderung mendahulukan diri sendiri. Misalkan di jalan raya main potong, ya kan, tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berputar arah, masuk ke jalan dan seterusnya. Ya, dalam antrian seringkali juga kita jumpai ada orang memotong antrian, tidak bersabar. Nah, sahabat Pendekar Bojangon, dari ketiga kisah ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan contoh dan menyadarkan kita akan pentingnya mendahulukan orang lain. Mudah-mudahan kita juga akan lebih sadar untuk tidak mementingkan diri sendiri, terutama kalau kita sedang berada di tempat umum, di antrian, di jalan raya, atau di tempat-tempat layanan yang di mana di situ banyak orang yang dilayani. Maka kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mementingkan orang lain ataupun mendahulukan orang lain. Nah, ini juga merupakan satu akhlak mulia yang juga diajarkan oleh orang-orang tua kita ataupun nenek moyang kita. Nah, sahabat, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bojangon. Terima kasih atas perhatian sahabat, atas dukungannya. Semoga channel ini bisa terus berkembang, memberikan banyak manfaat kepada sahabat semuanya dan kepada banyak orang yang menontonnya. Demikian saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia merasa tetangganya lebih membutuhkan, maka dia berikan kelapa kambing. Ulang. Kemudian Hudzaifah padahal sebetalnya. Ulangi. Walaupun ulangi. Orang yang sama-sama
sama apa ya?